prestasi itu menunjukkan kualitas diri dari seorang anak. Orang tua yang memberi hukuman itu bukan berarti orang tua itu jahat sama anaknya. Halo semuanya, selamat datang di podcast saya bersama saya Echa. Nah sekarang kita bakalan ngobrol-ngobrol nih sama Mama yang luar biasa. Halo Mama. Halo. Mama gimana kabarnya nih? Kabarnya Mama alhamdulillah sehat. Kabar Kakak gimana? Alhamdulillah sehat juga Mama. Sekarang kita bakalan kenalan dulu nih ya Mas sama teman-teman. Halo, di sini saya mamanya Echa, Mama Ermi. Terus untuk Echa itu adalah anak pertama dari 4 saudara. Echa punya 3 adik. Ya, benar nggak? Iya. Nah sekarang kita bakalan ngulik-ngulik nih tentang peran orang tua terhadap prestasi anak sejak usia dini. Iya. Nah ngomong-ngomong tentang prestasi nih Mas, setiap orang tua kan pasti pengen anaknya itu berprestasi dan pasti ingin kayak ngasih yang terbaik gitu untuk anaknya. Nah menurut Mama prestasi itu penting nggak sih untuk anak? Menurut Mama, prestasi itu sangat penting. Kenapa? Karena prestasi itu menunjukkan kualitas diri dari seorang anak, gitu. Dan untuk mencapai prestasi itu memang tidak mudah, gitu perjuangan. Ya, betul. Yang misalkan kayak kakak dai untuk menjadi juara atau untuk berprestasi kan harus latihan terus-menerus, gitu. Menurut Mama sih prestasi sangat penting untuk kualitas diri anak itu. Ya. Nah, kalau dilihat dari pengalaman-pengalaman kakak nih, Ma, kendala apa sih yang Mama rasain gitu dalam memproses kakak gitu? Kalau kendala supaya kakak menjadi juara dai, berprestasi di juara dai itu ada 2. Ya, misalkan yang pertama kendala intern. Nah, kendala intern itu kendala dari diri kakak sendiri. Nah, misalkan untuk latihan itu butuh mood, ya kan? Butuh kemauan kakak sendiri gitu, tidak bisa dipaksakan. Nah, itu jadi kendala pertama intern dari diri kakak sendiri. Misalkan kadang-kadang kakak bosan latihan kan perlu kita rayu dulu, perlu dikasih hadiah dulu supaya mau latihan gitu. Kemudian untuk kendala yang kedua itu adalah kendala dari eksternal, itu dari luar ya, dari lingkungan. Apakah lingkungan itu mendukung kakak misalkan untuk berprestasi di dai gitu? Misalkan lingkungan itu kayak misalnya contoh masjid itu kan bisa kakak latihan mengisi acara ceramah, acara tarawih, yaitu kalau misalkan nggak ada tempat untuk kakak menyalurkan bakat kakak, ya kita juga susah gitu untuk menjadikan kakak berprestasi gitu. Nah, kalau Mama pernah nggak sih ngasih punishment gitu atau hukuman ke kakak gitu? Kalau hukuman, kira-kira pernah nggak Kak? Oh iya. Kira-kira apa? Kakak sendiri gimana? Pernah nggak dihukum sama Mama? Paling ini disita HP. Iya. Itu tadi. Kalau untuk hukuman sih Mama nggak pernah ngasih hukuman kekerasan fisik. Misalkan untuk mukul, untuk cubit itu nggak pernah kan? Iya. Paling Mama memberi hukuman untuk mengurangi hak istimewanya. Misalnya hak istimewanya bisa bermain HP. Itu kalau memberi hukuman dalam 1 hari, 2 hari, atau sampai 1 minggu kadang nggak Mama kasih HP. Atau misalkan Mama kurangi uang sakunya, misal seharinya 10.000 jadi 5.000. Itu aja sih kalau untuk hukuman yang Mama kasih untuk kakak gitu, kalau misalkan melanggar. Nah, gimana sih pendapat Mama tentang orang tua yang suka ngasih hukuman gitu ke anaknya yang kayak nggak mau gitu disuruh misalkan belajar atau ya gitu. Kalau memberi hukuman itu sebenarnya apa ya? Harus sih. Karena kalau anak tidak diberi hukuman, mereka akan selalu melakukan kesalahan-kesalahan.
Jadi menurut mama, orang tua yang memberi hukuman itu bukan berarti orang tua itu jahat sama anaknya. Bukan berarti orang tua itu nggak sayang sama anaknya. Iya, kan ada kayak anak yang dikasih hukuman sama orang tua ini, ih, mama nggak sayang gitu sama aku. Nah itu salah sekali gitu kalau ada yang anak berpendapat seperti itu. Nah, orang tua memberi hukuman itu hanya memberikan peringatan gitu, supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, Gitu. gimana sih bentuk pengawasan mama terhadap kakak gitu kalau misalkan mau memulai suatu hal atau kegiatan yang baru gitu? Mama ngawasin itu hanya pengen tahu apa sih kegiatan yang mau dilakukan gitu. Apakah itu kegiatannya positif atau misalkan kegiatannya hanya main-main gitu. Kalau positif pasti mama dukung gitu. Tapi kalau misalkan hanya main-main, ya itu memang mama harus memperhatikannya dari pengawasan HP terutama gitu. Mama kan mama itu harus lihat apa sih yang ada di dalam HP kakak gitu, apakah ada chat-chat yang di luar konteks anak-anak gitu. Itu sih pengawasan mama gitu, dilihat dulu kegiatannya positif atau negatif. Kalau positif mama pasti dukung, kalau negatif dan pasti bukan hanya mama, orang tua lain pun tidak akan mendukung kalau kegiatannya negatif gitu. Terus gimana sih cara mama biar kakak itu termotivasi gitu untuk berprestasi? Cara mama ya supaya kakak itu semangat ya, biar punya prestasi. Sebenarnya kalau mama menyerahkan lagi ke diri kakak itu mau jadi juara atau enggak, kakak mau berprestasi atau enggak, itu semuanya menyerahkan ke diri kakak. Jadi mama tidak bisa memaksakan, kak kamu harus juara, kak kamu harus menang, kamu harus berprestasi, itu mama nggak bisa memaksakan. Jadi intinya kalau kakak sanggup dan kakak ingin menjadi juara atau menjadi berprestasi, mama hanya mendukung. Iya, karena mama itu pernah ngomong gagal berkali-kali itu bukan hal yang buruk, karena hal yang buruk itu sebenarnya kayak menyerah gitu. Kegagalan yang terbesar itu menyerah. Ya, jadi kalau misalkan gagal sekali ya jangan menyerah, jangan sudah gagal malas gitu. Justru dengan kegagalan kita bisa belajar apa sih kesalahan-kesalahan dari kegagalan itu. Itu sekali apa yang mama bilang. Menurut mama apa aja sih peran orang tua untuk mendorong gitu untuk anak itu berprestasi? Peran orang tua ya, itu sih tergantung dari orang tua masing-masing. Apakah orang tua itu mendukung kegiatan atau prestasi dari anak itu atau tidak. Kalau peran mama sih sebenarnya pokoknya mendukung aja deh gitu, memotivasi kakak, ayo kak kalau memang mau juara kita terus berlatih gitu. Jangan sampai nggak mau latihan tapi pengen juara, itu kan nggak mungkin gitu. Kalau dilihat kakak kan dulu berapa tahun mas? 1 tahun ya? 1 tahun udah ikut lomba itu kan termasuk orang tua yang memulai duluan gitu, karena 1 tahun itu belum ada pikiran untuk mau ikut lomba kan. Benar harus sekali, orang tua yang mulai duluan. Kakak itu dari umur 1 tahun sudah berprestasi dalam bidang modeling. Jadi belibet ngomongnya. Modeling. Jadi mama ini melihat kakak sosok yang ceria, sosok yang nggak bisa diem dan berani tampil di depan umum. Jadi mama saat kakak usia 1 tahun itu mencoba untuk lomba pertama kali fashion, dan itu juara 3 langsung. Dan terus dari 1 tahun terus sampai kakak di kelas 2 itu juara fashion. Terus di kelas 3-nya kakak langsung beralih nih dari fashion, dari yang model ke dai, jadi tukang ceramah gitu. Yang dulunya buka-bukaan bajunya. Yang dulu pakaiannya itu seksi-seksi dan sekarang alhamdulillah sudah tertutup gitu. Jadi mama nggak perlu memaksa kakak untuk ayo kak pakai jilbab gitu. Jadi kakak dengan sendirinya berubah gitu.
Nah, sebagai orang tua nih, Ma, seperti apa sih harapan Mama terhadap kakak untuk kedepannya gitu? Harapan mama sih mungkin sama dengan harapan orang tua lain ya. Selain berprestasi terus ya mudah-mudahan kakak nanti kedepannya menjadi ustazah. Amin. Nah, atau apa ya, penceramah yang bisa membuat orang terbuka hatinya dengan materi yang kakak sampaikan gitu, bisa hijrah sesuai dengan apa yang kakak sampaikan. Pokoknya mudah-mudahan kakak menjadi ustazah yang solehah, yang bisa menuntun adik-adiknya ke jalan yang benar gitu. Pokoknya nggak terlalu muluk-muluk ya kemauan Iya. mama. Nah, kalau sekarang kan gimana ya? Sekarang kan perkembangan zaman itu kan udah mulai kayak teknologi HP gitu. Gadget Iya, ya. gadget. Nah, terus gimana sih Mama kalau untuk mengatasi anak yang kecanduan atau terlalu sering gitu main HP sehingga kayak nggak mau gitu untuk Berhenti berkegiatan gitu loh. gara-gara HP. Iya. Cara mama untuk mengurangi, sebenarnya kalau dilarang itu nggak bisa sekarang anak-anak untuk Iya. dilarang, benar kan? Iya. Jadi untuk mengurangi itu yang memberikan waktu, misalkan hanya 1 jam bermain HP, selebihnya nggak boleh, harus belajar gitu. Jadi memang harus dibatasi, misalkan dalam 1 hari 1 jam untuk bermain gadget atau bermain HP gitu. Kayak gitu. Ya, Udah selesai. Udah. Ya. Udah Kayaknya habis pertanyaannya. kurang lama kayaknya. Lama. Oh, lama. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang ya seputar tentang peran orang tua Ya. gitu, Ma. Nah, sekian podcast saya dengan mama saya hari ini, mama yang cantik ya. Terima kasih. Nanti siapa tahu lain kali kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi nih sama mama. Ya. Ya. Terima kasih semuanya.